Dores. Keluarga dari Dedi Dores. Dedi Dores, memang keluarga pencipta lagu mereka ya. Jadi ketika si Yoni Dores, ya kan? Iya, Yoni Dores melaporkan adanya pelanggaran undang hak cipta, sementara dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar. Gitu. Jadi tampaknya ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti Kejora, tapi kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkan ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil. Tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan. Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Di mana? Di salah satu stasiun TV, Bang. TV Indosiar. Terus dan diupload ke YouTube juga. Itu diupload ke YouTube tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain, Bang, tapi di YouTube yang lain. Oh ya, tapi yang jelas kan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyi, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan ke kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Tindak pidana ini pelanggaran undang-undang hak cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 kan begitu. Bang, ini kan mengenai kan ini kan nggak diupload di YouTube milik pribadinya Leslar. Iya. Tapi apakah akun yang mengupload itu bisa dilaporkan juga, Bang? Iya. Kan Sama-sama si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga penyanyi juga menjadi terlapor juga gitu. Karena komersinya ada di situ. Ini bersatu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan? Gitu. Kan menerima iklan kan ada komersial juga. Gitu. Nah sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi kalau YouTube ini belum tentu. Tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia yang dikejar. Jadi ketika dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan ini komersil YouTube-nya. Jadi terjeratlah undang-undang hak cipta. Tapi Bang kan yang komersilin kan bukan Lesti atau pihak krunya Lesti, Bang. Terus secara pun dia nyanyi hanya untuk menghibur gitu. Ya kan ada nyanyi menghibur yang kemudian tidak komersil. Misalnya kita nyanyi di suatu kafe tidak memungut bayaran, tapi kan kafe juga sebenarnya komersial juga. Atau misalnya ada kita nyanyi di tempat keramaian yang dimana tidak ada komersilnya. Nah itu bisa tidak melanggar undang-undang hak cipta kalau disebutkan nama penciptanya. Lagu ini ciptaan ini sudah dinyanyikan tanpa komersil, itu tidak melanggar. Tapi kemudian kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk YouTube itu otomatis komersil. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Lesti dilaporkan. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa atau malah nggak dapat sama sekali, atau akun YouTube-nya yang dapat keuntungan sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta melakukan juga. Jadi siapa yang menerima komersil dialah kemudian yang bertanggung jawab. Tapi kan ini kan lagi ramai juga ya, memang soal ini lah sedang ramai ini Bang dibincangkan karena kan rancu nih Bang antara direct lisensi sama undang-undang sendiri Bang gitu Bang. Nah itu mungkin ya undang-undang. Ya, jadi begini, ada 2 undang-undang yang rancu tuh Bang. Nah, sebenarnya undang-undang hak cipta itu cuma satu ya. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014. Di situ
setiap ciptaan lagu, seni, apalagi itu pengetahuan segala macam, terus sastra, kemudian itu diatur oleh undang-undang hak cipta. Nah kemudian apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya, kemudian dalam posisi komersil, dikomersilkan, nah itu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi kalau kita nyanyi tidak komersil, kemudian kita menyebutkan nama penciptanya, itu tidak melanggar. Jadi ada aturan-aturan yang lebih detail mengenai ini.